Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi dengan saya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya satu tips, satu cara yang paling simpel, paling sederhana dalam pembuatan konsep media pembelajaran, yang dalam hal ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebagaimana yang bisa dilihat di layar monitor ini, saya telah membuat satu contoh desain pembelajaran di mana satu bagian antara yang satu dengan lainnya ini sudah terintegrasi, artinya sudah terhubung antara satu menu dengan menu yang lainnya, antara satu konten dengan konten yang lainnya. Contoh semacam ini, misalnya saya klik di sini, dia akan mengarah pada bagian yang dituju sesuai dengan objek yang dipilih. Pada saat kita kembalikan, dia juga akan mengarah kepada bagian yang sudah kita tentukan. Kemudian kita juga telah membuat satu animasi yang ada di dalamnya. Nah, ini bisa dipasang oleh teman-teman semuanya sekiranya ini cukup membantu untuk mempermudah presentasi kita kepada klien atau dalam proses pembelajaran kita kepada anak didik. Baik, bagaimana caranya? Langsung saja kita buka PowerPoint kita. Oke. Silakan buka PowerPoint-nya, kemudian masuk ke slide baru dengan menekan Ctrl M. Kemudian selanjutnya silakan dihilangkan sehingga menjadi putih. Jangan lupa untuk mengeluarkan garis bantunya dengan mengaktifkan view kemudian di guide, karena ini memang cukup membantu dalam proses desain yang akan kita lakukan. Kemudian tahap selanjutnya, ambil salah satu bagian yang ada di sini sebagai contoh. Oke, saya taruh di sini. Pada intinya kita hanya sebatas membuat satu objek, satu desain saja, yaitu semacam ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan proses duplikat sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat konsep desain semacam ini? Baik, silakan klik tombol insert, kemudian di sana ada satu menu yang namanya shape. Silakan ditekan, kemudian lari pada bagian rectangle. Oke, taruh di objek di area yang sudah ada. Nah, pada saat kita sudah memasukkan di objek ini, lihat di bagian ujung di situ ada satu tombol, itu ada satu tombol yang berwarna kuning. Silakan ditarik sehingga membentuk agak sedikit membulat. Oke, semacam ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah diduplikat. Nah, warnanya supaya tidak sama kita ubah dengan warna apa saja. Untuk outline-nya juga sama, silahkan dibuang dulu supaya tampak lebih bagus outline-nya. Kemudian kita posisikan sama. Nah, paling tidak dari sini sudah mulai tergambar apa yang akan saya lakukan ya. Satu lagi kita masukkan rectangle lagi, kemudian kita posisikan di daerah sini. Oke, warnanya cukup, nggak apa-apa warna ini aja. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah mulai terbayang. Yang akan saya lakukan adalah memotong bagian ini sehingga nanti akan membentuk semacam ini. Oke, setelah selesai silakan di drag secara keseluruhan, kemudian lari ke bagian format, setelah itu ke merger shape, kemudian subtract. Oke, nah sudah selesai untuk yang bagian pertama. Untuk selanjutnya adalah kita membuat satu objek lagi, masuk ke shape, kemudian pilih rectangle lagi yang bagian ini. Oke, kemudian selanjutnya silakan ditarik lagi, terserah keinginan teman-teman maunya semacam apa. Cuman saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, setelah dimasukkan, kemudian posisinya kita putar, boleh lewat sini atau bisa menggunakan fasilitas rotate.
Nah, untuk warnanya kita rubah dulu, kemudian garisnya dihilangkan supaya lebih mudah nantinya. Nah, kita kasih ukuran yang sama persis karena nanti kita akan hubungkan, kita akan jadikan menjadi satu ya. Diluruskan sampai benar-benar lurus, dan sekiranya sudah lurus kemudian kita select all lagi, kemudian kita satukan menjadi satu objek dengan memanfaatkan fasilitas union. Nah, dalam hal ini satu objek sudah kita buat persis sama, kemudian kita bisa agak sedikit dilebarin. Oke, selanjutnya kita coba untuk duplikat, kemudian ini kita putar. Oke, nah satu bagian sudah kita buat, sangat sederhana ya, sangat simpel sekali. Kemudian selanjutnya kita duplikat lagi, kemudian kita larikan ke atas, kita duplikat lagi. Oke, selesai. Nah, kita rapikan. Kemudian supaya jarak antara satu objek dengan objek lainnya benar-benar proporsional, kita select all, kemudian diatur di bagian shape, kemudian lari ke bagian like, kemudian di bagian distribute vertikal kita centang. Nah, sebentar. Oke, kita align, kemudian distribute ini kita aktifkan. Begitu pula untuk yang sebelah kanannya, kita lakukan hal yang sama supaya jaraknya sama persis. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan proses pewarnaan. Nah, untuk mewarnai saya sudah menyiapkan beberapa warna yang memang sengaja untuk mempermudah, mempercepat proses pewarnaannya. Oke, pewarnaannya, cara mewarnai silahkan diklik objeknya, kemudian lari ke bagian shape fill, kemudian di sana ada gradient, kemudian di sana ada more gradient, diklik di bagian sini. Oke, akan muncul semacam ini. Nah, kalau sudah muncul, saya larikan ke gradient fill karena rencananya akan ada 3 pola, 3 gradiasi. Yang pertama dengan menggunakan ini, ini kita ungroup dulu supaya lebih mudah. Ada cukup 3 aja ya. Ini 1, 2, 3. Klik sini, kemudian arahkan ke eyedropper, kemudian masukkan ke warna yang akan dipergunakan. Bagian kedua lakukan hal yang sama. Begitu pula untuk yang ketiga, jadi warnanya sama semuanya. Kemudian untuk yang bagian kedua di sini, transparansinya silahkan diturunin sehingga nanti akan membentuk satu objek yang terkesan agak sedikit melingkar, dan bisa 43 sampai 45, coba 45%. Boleh, ini sudah cukup. Dari sini kita sudah mendapatkan satu warna yang agak sedikit bagus, sudah berbeda dengan lainnya. Untuk warna kedua sama, kita lakukan hal yang sama. Untuk warna ini di gradient fill, kemudian masuk ke sini, sesuaikan dengan warna yang kita pilih. Oke, jadi pada intinya semua warnanya itu sama, hanya warna yang bagian ketiga itu kita sedikit kasih transparansinya. Oke, 45. Oh, salah. Oke, di bagian tengah yang
Oke, oh kok warnanya sama. Oke, kita ganti warnanya. Oke, kemudian yang kedua juga sama. Untuk yang ketiga kita kasih warna yang sama. Kemudian untuk yang bagian tengah kita turunkan transparansinya menjadi 45%. Oke, sudah cukup. Untuk warna yang ketiga, warna hijau, pada dasarnya proses kerjanya juga sama. Kita alirkan ke gradient, kemudian kita sesuaikan warnanya. Oke, sip, tinggal satu lagi. Oke, untuk yang bagian tengah jangan lupa diturunkan menjadi 45%, atau bisa juga dikasih 30%. Jadi supaya nggak terlalu terang. Kemudian warna selanjutnya, warna samping ini kita kasih warna yang ini untuk gradient lagi. Kemudian posisinya kita ubah dengan menggunakan eyedropper. Jadi ada baiknya pada saat membuat desain untuk warna-warnanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga mempercepat proses kita dalam mewarnai. Jadi di tengah perjalanan supaya kita tidak bingung. Jadi pada saat proses kita melakukan desainnya kemudian mewarnai, kita tidak dibingungkan untuk mencari-cari lagi warna yang akan dipakainya. Oke, ini 35%. Oke, cukup. Kemudian warna selanjutnya yang ini kita pakai warna yang agak sedikit mudah di gradient. Kemudian pilih eyedropper, kemudian pilih yang ini. Untuk yang bagian tengah juga kita melakukan hal yang sama. Untuk bagian ketiga kita lakukan hal yang sama juga. Kemudian bagian tengah transparansinya kita turunkan menjadi 45 atau 35. Jadi kisaran antara 35 sama 45 ini sudah cukup bagus. Kemudian untuk warna ini saya pikir sudah cukup ya, cukup mewakili. Nah, dari sini kita sudah mendapati satu konsep yang cukup menarik ya, dan ternyata sangat mudah. Kemudian untuk selanjutnya kita drop secara keseluruhan untuk memberikan efek shadow. Untuk yang bagian kiri, shadownya kita arahkan ke sebelah kiri. Oke, efek shadow, presetnya, kemudian kita pilih di outer, kemudian ini masuk ke pilih yang sebelah kiri, offset left. Oke, untuk yang sebelah kanan kita larikan ke sebelah kanan juga. Oke, kemudian kita lari ke shadow, kemudian pilih yang outer, kemudian sebelah kanan. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat semacam ini, membuat kayak pola gear yang nantinya akan kita posisikan di bagian ujung sini. Caranya silakan ke insert, kemudian masuk ke shape, kemudian di bagian bawah itu ada start and banner, pilih salah satu. Nah, kita ukurannya bikin ukuran yang sama, proporsional. Agak besar dikit gak masalah supaya lebih mudah. Kemudian tarik untuk yang bagian kuningnya, nah, sehingga membentuk pola semacam ini. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses pemotongan. Tarik di shape, kemudian pilih bentuk lingkaran.
Oke, kita kasih 1, kemudian kita satukan, kita drop aja biar cepat. Kemudian kita pilih elemen middle, kemudian elemen lagi center, sehingga posisinya persis ada di bagian tengah. Untuk warnanya kita coba ganti yang agak sedikit terang supaya kelihatan yang ada di belakangnya, tapi kita hilangkan aja. Oke, karena pada dasarnya kita hanya membutuhkan line-nya saja untuk memotong. Oke, setelah itu kita lakukan proses pemotongan dengan menselect opor keduanya, kemudian pilih di bagian merge shape, kemudian ada di bagian interest. Oke, sudah jadi. Sip. Untuk langkah selanjutnya, untuk yang outline-nya kita ganti warna agak sedikit abu-abu. Untuk dalamnya kita biarkan sama saja, kita biarkan putih. Selanjutnya kita sesuaikan. Nah, oke ya. Kemudian untuk memberi angka tinggal klik sebelah kanan, klik kanan, mouse klik kanan, kemudian di sana ada edit text, silakan diklik di sini, kemudian masukkan angka. Katakanlah di sini angka 1, kemudian warnanya diubah menjadi agak sedikit keabu-abuan, boleh semacam ini. Kemudian dari fontnya kita ganti dengan menggunakan font bebas. Ukurannya kita naikkan menjadi 20. Kalau masih kurang kita naikkan lagi. Kita naikkan ya ukuran fontnya. Oke. Untuk selanjutnya kita tinggal melakukan proses duplikat hingga 6. Oke, kita masukkan sesuai tempatnya. Kemudian ini di atas, kemudian ini di atasnya lagi, kemudian ini di bagian kiri, ini ada di bagian kiri atas. Kemudian angkanya tinggal kita rubah, kita sesuaikan. Ini angka, kenapa kita select semuanya? Oke, ini kita ubah menjadi angka 2. Kemudian ini angka 3, ini angka 4, ini angka 5, kemudian yang ini angka 6. Oke, kemudian udah kita delete. Nah, sudah selesai, sederhana sekali ya teman-teman. Tinggal bagaimana kita memasukkan teks yang ada di sini supaya cepat. Saya copy paste aja ya, salah satu di antara yang sudah ada di sini. Oke, kita copy paste, artinya teman-teman sudah menyiapkan, tentunya sudah menyiapkan materi-materi yang akan dibuatnya. Kita sesuaikan di sini sama menggunakan bebas juga. Fontnya kita sesuaikan, kita kasih angka 14. Kepalanya, kemudian ini ukurannya kita kasih 11 apa 12. Jadi ini nantinya tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan ukuran yang memang sudah kita persiapkan. Untuk ini saya arahkan ke bagian kanan supaya sama posisinya. Oke.
Oke. Kemudian kita select, kita copy lagi untuk yang di bagian bawah. Oke, satu langkah sudah selesai. Bisa juga kita kasih garis di bagian bawah ini untuk mempercantik, mungkin agak sedikit manis, dengan menekan tombol shift lagi, kemudian kita kasih garis. Oke, kemudian shiftnya juga kita ubah. Warnanya kita ganti warna putih. Tinggal kita lakukan copy paste untuk yang di bawahnya. Selesai, sangat sederhana, dan saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa melakukan hal yang sama atau bahkan mungkin bisa membuat lebih dari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita tambah dengan menambah ikon. Saya pakai ikon ini supaya agak sedikit menarik. Kita buang atau kita jadikan pemanis. Oke. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita bikin tombol menu navigasinya. Biar gampang, saya ngambil dari sini saja. Pada intinya sama, tinggal kita posisikan di tempatnya. Dan untuk tombol navigasinya ini ada baiknya teman-teman juga sudah mempersiapkan. Oke. Kemudian ini misalnya kita klik, pada saat diklik akan masuk ke halaman yang dituju. Misalnya kita tombol ini kita klik, kemudian kita masuk di insert, kemudian di situ ada action atau link, sama saja mau di link ataupun mau di action. Oke, kita di link aja, kemudian ke place in this document. Setelah itu kita larikan ke mana, jadi kita posisikan itu nanti pada saat diklik nanti akan masuk ke slide ke berapa. Misalnya saya masukkan ke slide kedua. Kemudian di oke. Udah selesai. Kemudian untuk yang ini juga sama, bisa kita insert kemudian kita linkkan. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini linknya nggak aktif karena ini bentuknya adalah ikon atau image. Nah, untuk bisa dijadikan link bisa dipakai bantuan shape, posisinya semacam ini. Kemudian kita lihat di sini link aktif. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti kita masukkan di sini. Jadi semuanya kita hilangkan warnanya no. Oke, kita posisikan di sini dulu. Setelah linknya sudah aktif, baru nanti kita hilangkan. Untuk outline-nya kita hilangkan, kemudian kita masukkan link, kemudian kita mau larikan ke slide 5 misalnya. Oke, ke slide 5 kita klik oke. Untuk selanjutnya mungkin satu ikon lagi. Ini adalah ikon untuk mengakhiri presentasi kita. Oke. Oke, kita kasih warna
Oke, sebentar, itu shape-nya yang tadi yang tercopy. Oke, kita copy di sini, taruh di bagian kanan. Jadi semacam ini. Kalau memang belum kita persiapkan, agak sedikit merepotkan dan memperpanjang proses kerja kita. Oke, kita posisikan ini di bagian sini, ikut lari, cukup di sini. Oke. Nah, untuk mengganti background ini sementara kita crop dulu supaya nggak lari-lari. Untuk mengganti background silakan diklik sebelah kanan, kemudian di situ ada format background, kemudian kita bentuk backgroundnya apa terserah. Mau dibentuk pola saja, satu pola warna bisa, atau kita kasih image gambar juga memungkinkan. Oke, satunya lagi. Oke, nah dari hal yang sederhana ini desain kita udah selesai. Tinggal kita akan mengasih animasi. Untuk animasinya sama, tinggal di select di sini, saya crop, kemudian posisinya kita masuk ke bagian animasi, kemudian pilih sesukanya. Kalau saya lebih senang dengan menggunakan web. Oke, kemudian efek option dikasih ke bagian kiri ke kanan. Ini from bottom diubah menjadi from left. Oke, kemudian setelah itu ini kita copy untuk yang bagian sini dengan menekan tombol animation painter. Oke, kita klik, bedanya kita larikan sebelah kanan ke kiri. Oke, untuk yang lain bisa dilakukan sendiri. Sekarang kita coba previewnya. Oke, sudah jadi ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sekiranya ada hal yang memang perlu untuk didiskusikan atau yang belum dipahami, silahkan kirim komentar di bagian bawah. Dan untuk file masternya juga bisa di-download di bagian bawah di menu description. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.